Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, setahun yang lalu saya datang ke sini, tempatnya bukan yang ini. Ini barang baru dan kelihatannya harus kita syukuri dan sekaligus kita syiarkan, dan semoga Allah berikan rezeki buat masyarakat di sini semua tanpa kecuali. Juga kita mohonkan pada Allah, semoga seorang laki-laki yang membersamai masyarakat di sini, Bapak Salim Abdullah yang dipanggil Walid, tetap jadi orang yang bisa menemani masyarakat untuk tetap eksis dalam dakwah Islam di tempat kita sini. Judul kaji kita pada malam ini adalah Hidup Bersama Al-Quran. Di banyak tempat malam ini ada peringatan Nuzulul Quran atau besok malam. Sesungguhnya masuknya tanggal 17 Ramadan ya hari ini. Ya, tapi peringatan itu memang menjadi banyak versi. Menurut para ahli sejarah bahwa Al-Quran itu diturunkan tanggal 27 Ramadan. Tapi mungkin yang paling penting buat kita pada malam ini ada satu kata kuncinya yang tidak mungkin dibantah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang pasti Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kalau tanggal mungkin karena persoalan penanggalan, persoalan keahlian, persoalan keilmuan, persoalan bukti-bukti sejarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembicaraan ini akan bermanfaat kalau yang berceramah cuma satu orang. Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak setuju? Jadi jangan ada yang ceramah yang lain. Tenang dulu, dengerin dulu. Karena malam ini saya coba untuk kita mau melihat dengan mendalam terhadap apa yang ada di negeri kita. Sekitar tahun 2010-2015 BPS, Biro Pusat Statistik, mengadakan kabar mengatakan bahwa ada 53% anak muda Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Tahun 2010-an, 2015 kurang. Ternyata data yang dipunyai oleh BPS sejumlah 53% itu ditangkap oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI). Dan DMI secara sistematik mengadakan penelitian yang lebih mendalam, berkesimpulan bahwa 73% remaja Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Kalau bacanya aja nggak bisa, bagaimana bisa tahu isinya? Nah, jadi pada malam ini saya mengajak para jamaah semua, mari kita bertanya, pantaskah kita negeri ini menjadi negeri yang masyarakatnya selalu sedih? Nah, jadi pada malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, tolong sabar, duduk, dengerin, karena saya akan mengajak kita menghitung kemungkinan-kemungkinan terburuk. Pertumbuhan gereja di Indonesia itu per tahun 466%. Sementara pertumbuhan masjid 64%. Kalau dalam ilmu matematika,
466% berarti 5 kali lipat. Kalau 64%, 1 kali lipat saja belum. Nah ibu-ibu, tolong bapak-bapak yang dewasa yang bisa mencerna dan berpikir mendengarkan ceramah saya, pastikan duduk dengan tenang dan tidak pulang dulu. Paling tidak saya yang kebetulan sudah lama bergentayangan, berkelana, mengembara, dan kemampuan seperti ini yang saya punya malam ini adalah salah satu hasil didikan dari orang yang bernama Salim Abdullah. Beliau adalah mentor saya, beliau adalah pengkader saya, beliau adalah orang yang pernah menjadi tempat kami bertanya di saat kami ada kesulitan di masa-masa remaja di tahun 1980-an. Usia beliau sekarang 62 tahun, usia saya sekarang mendekat angka 57 tahun. Tidak lagi remaja, beberapa teman-teman kami sudah meninggal dunia. Jadi malam ini saya sebenarnya ingin mengajak para jamaah untuk membaca dengan lebih stressing dalam perspektif Al-Quran, bagaimana manusia itu perlu memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu diterangkan oleh Al-Quran dengan sangat cantik sekali. Dan kalau Quran itu dikuasai dengan baik, dengan pengertian-pengertian dan tema-tema yang baik, maka tidak ada alasan sedikit pun kita tidak mendidik anak-anak kita untuk mempunyai kemampuan penguasaan, pembacaan, bahkan hafal Al-Quran 30 juz. Ya, ya, ibu-ibu kalau ini boleh digeser ininya, gordennya kalau mau lihat orang nggak apa-apa. Daripada ditarik-tarik, diuyak-uyak, ya kalau nggak apa-apa, kelihatan ntar di kitab malaikat Rokib ada. Jadi pada malam ini para jamaah semua, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, mari ikuti beberapa alur yang akan saya terangkan. Jadi pada pengajian malam ini, udah nggak usah terlalu lebar, nggak semua kepengen ngeliat gitu ya. Ya, yang pengen aja, yang nggak pengen di belakang layar. Nah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir pada malam ini saya tidak punya kesempatan untuk banyak melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya terlalu streng. Maka saya ajak dulu kita memahami Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita ini seperti nyanyian kayak begini. Al-Quran, kitab suci yang disimpan dalam laci, yang dikunci, yang dibaca kalau ada orang mati. Jadi kalau ada orang ngaji, yang mati siapa, Mak? Quran bukan buat orang mati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursal. Yang mati siapa, Mak? Iya, jadi artinya ini jadi aneh bin ajaib. Baca Quran ditanya, Al-Quran itu bukan buat orang mati, Al-Quran buat orang hidup, supaya orang itu tahu bagaimana cara menjalani hidup. Ibu-ibu kita sekarang banyak anak kecil-kecil pada penyakitan. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu zaman sekarang tidak menyusui bayinya selama 2 tahun. Menyusui bayi 2 tahun itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kewajiban mencari rezeki untuk keluarga dan anak-anak itu kewajiban laki-laki. Bagaimana harus berjilbab? Al-Quran menerangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perintahkanlah kepada wanita mukmin, kepada anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, istri-istrimu untuk menutup aurat. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kalau sehari-hari anak-anak kita yang remaja putri yang udah menstruasi, yang usianya 14, 15, 16, 17, 20 segala macam, ada nggak kelayapan kemana-mana, rambutnya kemana-mana? Lah, berarti Qurannya nggak diperhatikan. Itu Quran loh. Menutup aurat itu perintah Quran, sama dengan sholat. Kalau orang tidak sholat, apa kata Quran surat 74 ayat 43 dan 44? Masalakakum fi saqar,
Wahai orang-orang yang masuk neraka sakor, kenapa masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami masuk neraka karena tak kami meninggalkan sholat. Sama dengan puasa. Dalam pengalaman masyarakat di sini atau di pasar atau di mana, di perjalanan, di stasiun, di terminal, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat kalau hari-hari ada nggak orang ngerokok dan makan siang-siang laki-laki? Bisa kita bilang dia Kristen semua. Perintahnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Rasulullah? Barang siapa orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, maka dia tidak bisa menggantinya sampai hari kiamat. Terserah gua, hak asasi. Gue mau gak puasa, gue mau gak sholat, reseh amat tuh si Alfian. Kita punya kesalahan fatal karena kita menganggap kita hanya punya hak asasi. Ternyata kita punya kewajiban asasi. Kalau ada orang teriak-teriak hak asasi manusia, wahai manusia, sadarlah kamu bahwa kamu punya kewajiban asasi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi para jamaah yang berbahagia, kita malam ini mencoba mendudukkan hidup kita. Jangan sampai kita kemarin tempat sholatnya, tempat ibadahnya kecil. Walaupun AC kita malam ini belum bisa memberikan suasananya, tapi paling enggak H-2 udah punya AC. Orang kan biasanya H-2 ini H+2. Betul ya? Jadi AC-nya udah, puasanya udah masuk, baru ada AC. Alhamdulillah. Syukur kita. Ya, tadi sudah bilang sama Bang Salim, pokoknya kalau masih ada umur, tahun depan ini gimana caranya. Yang penting mungkin para jamaah semua, kita mulai berpikir, kalau sudah rajin sholat, mari kita mulai rajin yang lainnya. Bagaimana kita mulai merancang bentuk-bentuk dinamika masyarakat yang tentu tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhan, akan sangat banyak. Jadi malam ini saya mencoba mengajak kita membincangkan dalam perspektif Al-Quran, bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, atau Al-Quran memberikan pemenuhan kebutuhan apa dalam diri kita. Yang disayangkan, Al-Quran itu dilihat sebagai sebuah bacaan yang hanya akan dikejar-kejar pahalanya. Pahala membaca Al-Quran itu sifatnya sudah patenten, udah pasti. Yang perlu ditanyakan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mendidik anak sudah pakai Quran belum? Quran mengajarkan agar orang tua menyuruh anaknya sholat. Sekarang yang banyak ditantang-tantang, siapa yang puasanya sebulan penuh, ntar dibeliin sepeda. Tahu nggak yang biasa bagi-bagi sepeda? Ya, kalau nggak kasih sepeda, ntar bagiin, nyebutin nama-nama ikan. Ya, tapi jangan salah nyebut, ada sebutan ikan tertentu nyebutnya salah, jadi nggak sopan. Nah, kita masuk saja poin yang kita akan bahas. Jadi kalau Al-Quran itu jelas merupakan sebuah firman Allah yang Allah kabarkan, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran benernya berapa persen? Halo, saya ulang, bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua remaja, putra-putri dan semua anak-anak, Quran benernya berapa persen? Kalau 100% berarti seluruh yang ada dalam Al-Quran benernya itu kata Quran sendiri, al-haqqu mirabbika falatakunana minal mumtarin. Jadi kalau Quran benernya 100% berarti apa yang ada di Quran kita ikutin apa kita cuekin? Nah, makanya kata Quran, jangan memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kita. Jadi saya mulai saja karena waktunya untuk sampai kepada 4 kebutuhan manusia. Kita mulai dengan kebutuhan dasar. Teman-teman kita di sana lagi berdoa, enak juga ya. Mudah-mudahan di sana berdoa masuk di hati kita, ceramah ini masuk lewat kuping kita. Nah, kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan terhadap agama. Agama itu merupakan satu nilai transcendence yang membuat manusia mempunyai kemampuan untuk menjalani hidup. Nanti saya akan ajak ibu bapak sekalian menghitung apa yang akan kita, agak mendingan dikit, gerah dikit nggak apa-apa.
Jadi yang pertama kita buat singkat dulu ya. Kebutuhan itu ada banyak. Tapi malam ini saya mau bincangkan ada 4, tapi kita sorot dalam Al-Quran. Bagaimana 4 kebutuhan manusia dalam perspektif Al-Quran dan ajaran Islam secara keseluruhan. Ternyata manusia itu butuh akan agama. Ternyata manusia itu butuh akan ilmu. Ternyata manusia itu butuh akan seni. Ternyata manusia itu butuh cinta. Kalau diterusin bisa 5, 6, 7, 8, 9, 10 kebanyakan. Ntar kita kelamaan ceramahnya. 4 aja dulu. Agama ini adalah satu hal yang kita praktekkan dengan bentuk sholat. Apa kata Rasulullah? As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia penghancur Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tanya siapa musuh Islam di masyarakat kita, yang nomor 1 orang yang ngaku Islam tapi nggak sholat, itu musuh Islam, penghancur Islam. Kata siapa? Kata Rasulullah, bukan kata gua. Ya, jadi yang pertama perlu diperhatikan. Kalau ini kita baca dalam hadis yang lain, keren. As-salatu imaduddin fiha asra khisali. Salat itu adalah tiang agama, bersamanya ada 10 keutamaan. Wa nurul qalbi, zainul wajhi, wa rahatul badani, wa sakhlul mizan, wa hijabu minan nar, wa miftahus sama. Kita ambil 1-2 poin sebagai sebuah pelajaran buat kita pada malam ini. Sholat itu adalah tiang agama, dan sholat itu yang pertama berfungsi sebagai penerang hati, wa nurul qalbi, cahaya hati, as-sakinah, as-sa'adah, al-halawatul iman. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun karena dia merupakan anugerah Allah. Hanya orang yang menjaga sholatnya sajalah yang akan merasakan al-hadarul qalb, kehadiran Allah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita poin pertama kita cukupkan dulu bahwa kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Poin pertama selesai. Yang kedua, kebutuhan manusia terhadap ilmu. Tadi dibacakan oleh imam kita, ini malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran itu di mana Rasulullah mendapatkan firman Allah yang pertama kali di bulan Ramadan, yaitu 5 ayat pertama dalam surat yang sama-sama kita paham, Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Quran mengajarkan kepada kita untuk membaca. Membaca kalau kita belajar dalam ilmu budaya, membaca yang tersurat, membaca yang tersirat, membaca yang tersuruh. Jadi mulai malam ini ibu-ibu bapak sekalian, saya katakan bagian kedua tentang ilmu. Ilmu apa saja? Ya. Ilmu yang berhubungan dengan prinsip agama tentu harus lewat Al-Quran, ulumul Quran, tafsirul Quran, tentang hadis, mustalah hadis dan segala macam, dan ilmu-ilmu lain yang akan kita pelajari. Jadi hari ini saya ingin katakan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita coba tidak mau nambah lebih jauh. Yang pertama agama, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah seni. Seni itu adalah satu nilai di mana orang mengatakan sesuatu, menampilkan sesuatu, dan sesuatu itu membuat orang akan merasakan adanya yang enak, asik, baik mudah dilihat maupun mudah didengar. Ada anak kecil lari-lari teriak-teriakan, siapa yang pengen marah? Sasari mau marah, lu juga punya cucu. Iya, ini kan juga seni juga kan. Coba kalau ada dalam beberapa karangan para ulama, kalaulah di masjid-masjid sudah tidak ada lagi anak-anak yang berlari-lari, maka tandanya di situ sudah tidak ada lagi regenerasi. Ini saya pesan saja.
Bukan karena dia cucu saya, maksud saya tetap nggak harus diomongin, bisikin sama bapaknya, gangguin juga tuh, kotek pun ngeri kan kalau kesetrum. Kalau kesetrum terus kayak si itu, kayak si Segi, rambutnya pada diri semua kan, kayak film kartun. Mari kita coba tes. Ibu bapak sekalian, satu hari diundang oleh seorang yang sangat kaya katakanlah di kampung kita ini, sangat kaya. Dia siapkan makanan yang satu porsinya sampai 699.000 satu porsinya. Buat ibu-ibu kalau beli makanan, disediain makanan satu porsi 699.000, murah apa mahal, Bu? Oke. Enggak, ini satu, yang sebelah sini lagi 719.000, yang sebelah sana lagi 1 juta seperempat. Itu dihidangkan. Lalu bapak ibu-ibu ngumpul semua. Apa kata tuan rumah? Warga sini, oh, kagak bakal kebeli makanan yang kayak gini. Kalau lu mau makan, makan aja, gue mau ngeliatin aja siapa yang paling rakus. Kira-kira kalau ditawarin dengan cara gitu, kita seleranya hilang atau seleranya naik? Ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkil. Jadi yang ketiga adalah seni. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita dari pagi sampai sore puasa, datang ke rumah Ustadz Salim masaknya cuman ikan asin, ada ikan peda, sambalnya sambal terasi, ada sambal bawang, kasih sayur-sayur asem, nasinya debu begitu. Ibu bapak-bapak silahkan makan, mohon maaf cuman ada ini. Kira-kira makannya nambah nggak ya? Nah, makannya ikan asin sangat sederhana karena tuan rumahnya dengan rendah hati dan sopan mempersilahkan. Kita yang makan juga ngegares, kagak bodoh, gue pikirin mumpung gratis serbu kan gitu. Yang keempat, kebutuhan yang keempat bagi manusia adalah kebutuhan manusia akan cinta. Cinta tak pernah berujung dan cinta sering tak bisa didefinisi. Jangan tanyakan cinta padaku, karena cintaku hari ini ada pada cucuku. Dulu pada remaja aku bercinta dengan cinta pertama, entah di mana tinggalnya sekarang. Tetapi ada rumus cinta pertama dan utama. Apa kata Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 165? Allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengalahkan Allah dengan alasan cinta kepada manusia, lalu dia berani menikah beda agama, berarti dia telah menyelingkuhi Allah. Batal syahadat. Ada nggak di masyarakat orang beda agama nikah? Batal syahadat. Itu Quran loh. Yang kedua, Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasul katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta haba ilaihi wa waladihi wa nas ajma'in. Tidaklah engkau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku lebih dari segalanya. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan cinta hidup dengan seni hidup menjadi indah, dengan cinta hidup menjadi bergairah. Jadi tidak ada cerita kita berkumpul di masjid ini dengan pertolongan Allah kita bisa berkumpul. Maka saya himbau buat seluruh masyarakat, mulai hari ini jadikan masjid ini tempat kita berkumpul, diawali dengan subuh. Mulai kita start di lingkungan kita, subuh kita sama dengan Jumatan. Ada Jumatan nggak sini? Oke, sampai kapan? Sekali hari saya akan datang subuh-subuh. Kalau jamaah cuma 2 saf, berarti ada dusta di antara kita. Ya. Bapak nih kira-kira kalau musim subuhan ada berapa saf di sini? Ini subuhnya ke masjid nggak loh? Subuhnya ke masjid, yang ajan ya. Nah, jadi pada malam ini sebagai penegasan Bapak Ibu sekalian, Quran menyebutkan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, berarti agama selain Islam ditolak. Udah nggak ada urusan, lakum dinukum waliyadin, lo gue, kalau gue pasti masuk surga.
Ustadz kok pede banget? Emang pede. Kalau nggak pede ngapain kita jadi orang Islam? Ya nggak boleh sombong, ya nggak boleh menghina orang lain. Orang Islam pemilik sah surga yang telah disiapkan Allah. Karena orang kafir, orang murtad, orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ini butuh belajar banyak. Jadi beragama ini mengajak kita untuk mengerti bagaimana arah hidup, bagaimana cara hidup, bagaimana menghadapi hidup. Kita semua pada mengalami masa-masa susah. Jadi pada malam ini saya katakan cukup saya berceramah sampai di sini. Pesannya adalah kita kompak, kita tertib sholat 5 waktu, banyak doa, berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk keberlangsungan dakwah di kampung kita. Walaupun terdengar deru kereta kenceng kayak apa, yang penting zikir kita kepada Allah lebih kenceng lagi. Ya, jadi gitu Bapak-bapak Ibu sekalian, mari jadikan aktivitas hari-hari kita di masjid, anak-anak di madrasah, di TPA, sholat 5 waktu, Jumatan, semuanya kompak. Kita sebentar lagi akan sholat witir. Sebelum akhir, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Di bulan Ramadan tahun ini terasa lebih ramai, lebih marak, lebih syiar. Tapi terbayang-bayang sayup-sayup akan ada gerakan-gerakan yang penuh dengan dinamika yang mungkin akan kami harus waspadai setelah hari raya ini. Berikanlah kepada masyarakat di sekitar tempat kami bertinggal ini masyarakat yang kompak, masyarakat yang akur, masyarakat yang guyup, masyarakat yang saling membela dan tidak ikut terhadap hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami juga mendoakan buat negeri kami ya Allah. Di bulan yang suci ini, jadikanlah bangsa kami bangsa yang terbimbing oleh firman-Firman, oleh arahan para ulama-ulama salafus saleh. Dan jadikan kami yang berkumpul di tempat ini juga menjadi hamba-hambamu yang mengokohkan iman Islam kami. Agar kami tetap ibadah, agar kokoh akidah, dan terus memperbaharui akhlakul karimah. Ya Allah, tolonglah kami dari berbagai cara-cara jahat yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal ardo birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati, jadikanlah kami malam ini mengantarkan proses-proses kedepannya sebagai bentuk-bentuk perjuangan kami. Doa kami adalah doa untuk agar Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu kota negara kami adalah Jakarta ya Allah. Kami tidak pernah mengerti siapa orang yang memaksakan kehendak untuk menjadikan sesuatu yang belum prioritas dan belum dibutuhkan dengan cara-cara yang sangat tidak patut dan tidak elok. Kami mohonkan padamu ya Allah, mudahkan kami menggembleng anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan warga pemuda-pemudi yang ada di sekitar kami tinggal mereka agar berani membela kepentingan agama, menjaga keutuhan negara. Ya Allah, berikan kekuatan kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Saudara kami di India dengan berbagai nestapa darah dan air mata yang mereka dapatkan. Saudara kami yang ada di Palestina, yang beberapa hari ini Masjid Al-Aqsa dikepung. Bahkan orang-orang Israel telah membunuh seorang dokter muda pada hari kemarin. Mereka mengusir dengan menggunakan sepatu PDL. Mereka masuk ke tengah tempat utama masjid. Pemuda-pemuda Yahudi Israel bermain bola di tengah-tengah ruang utama Masjid Al-Aqsa. Kami tidak sanggup mengurai kelakuan mereka ya Allah. Juga terjadi di sebuah negeri Tajikistan Timur Uighur, di mana kaum musliminnya dipaksa untuk tidak boleh berpuasa. Mereka membawa selang-selang yang disambungkan dengan pusat-pusat air untuk digelonggongkan air ke mulut kaum muslimin yang ada di Uighur, Tajikistan Timur, kaum muslimin Uighur Xinjiang. Bagi yang masih ketahuan berpuasa, mulut-mulut mereka dijejali dengan makanan-makanan busuk atau makanan-makanan yang tidak layak makan diberikan kepada mulut-mulut mereka agar mereka membatalkan.
Malam ini kami mohon tolong untuk semua nestapa dunia Islam dan juga kemungkinan terburuk yang terjadi di negeri kami. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man baghu alayya. Rabbi ja'alni laka zakkara laka rohaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awaha muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita pungkasi ibadah kita dengan witir yang akan langsung dipimpin oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.